يسر أمري وعروضة من لساني يفقهوا قولي. Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam yang insya Allah kita tambahkan lagi dengan ketakwaan. Dan di antara bentuk ketakwaan kita adalah ketika datang siang-siang agama kita menyambutnya dengan bergembira. Dan selain bergembira, tentu yang paling penting adalah dengan ilmu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena bulan depan insya Allah Idul Adha, maka kita sambut Idul Adha dengan ilmu, sehingga materi kita adalah tentang berkorban. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalil tentang korban Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ini menjadi dalil bahwasanya seorang muslim itu selain diminta untuk sholat juga diminta untuk berkorban. Dan sholat ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung, hablumillah. Dan kemudian kurban itu juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada sisi sosial kemasyarakatan yang muncul di situ, sehingga selain hablumillah juga ada hablumillas. Ayat ini walaupun pendek, ini bermakna bahwasanya ketika seorang muslim itu bisa solih secara pribadi, ahli ibadah, maka dia juga harus solih secara kemasyarakatan alias boten pelit. Dia harus kemudian ikut memahami keadaan kiri kanannya, mobil khusus dalam ibadah korban dia terlibat. Sehingga dalam konteks korban tadi saya sudah singgung, Nabi mengatakan bahwasanya inna likulli qaumin idan. Sesungguhnya pada setiap kaum itu ada hari rayanya. Wa inna idana hadzal yaum, dan hari raya kita adalah ya hari ini. Ini menjadi dalil bagi rahmatul Allah Subhanahu Wa Taala ketika dengan resake satu waktu, satu hari yang penuh sukacita, yang seneng, yang pengen pokoknya makan-makan, minum dan sampai turut ini hari raya, ini hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Adapun yang lain-lain niku tidak ada sunahnya pun. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya ketika qadama Rasulullah SAW al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima, ketika beliau SAW masuk Madinah, dan di Madinah beliau mendapati orang-orang Madinah itu punya 2 hari raya, maka faqala, Nabi mengatakan qad abda lakumullahu biha khairan minhuma. Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari raya itu dengan yang lebih baik, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi orang Madinah yang punya hari raya mengakar itu disuruh ganti Idul Adha kali Idul Fitri. Beda halnya dengan murid-murid Isa Al-Masih yang kemudian berdakwah di kalangan Yahudi Bani Israel gak diterima, mereka lari ke Yunani. Begitu kemudian sampai di Yunani, dakwahnya diterima karena bangsa Yunani pada waktu itu menyembah dewa-dewa, dan karena yang disembah banyak, padu saling mengunggulkan dewa-dewanya. Akhirnya mereka mau berpindah kepada Tuhan yang satu, yaitu Nasrani. Nah, tapi masyarakatnya mengatakan kita punya hari raya untuk tanggal selawe memperingati hari kelahiran dewa matahari. Nah, terus pendakwahnya Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Rapopo, wong Tuhan ku yo duwe anaknya lahir yo tanggal selawe. Makanya itulah yang kemudian sampai hari ini diperingati sebagai hari raya mereka. Padahal dengan misal enten nate megang Alkitab itu,
Niku digoleki ket awal dengan akhir ndak akan ketemu tanggal 25 Desember itu nggak akan ada. Makanya ketika kita memperingati Idul Adha Idul Fitri ada hadisnya jelas. Ayatnya nggih enten sehingga landasan ibadah kita dalam hal Idul Adha Idul Fitri lebih kuat daripada mereka. Makanya di dalam Quran mereka disebut sebagai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan kita nggak mau mendapatkan keadaan seperti mereka sebagai hamba yang dimurkai dan tersesat. Nah, orang Nasrani itu tersesat karena tidak punya dalil beramal. Orang Yahudi itu dimurkai karena ngerti dalil ini megah ngamal. Nah, orang Islam itu harapannya di tengah-tengah, ada dalil beramal, nggak ada dalil ya jangan beramal. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa. Nabi bersabda, "Nahan Nabi SAW an-shaum yaumil fitri wal nahri." Nabi melarang kita untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dua hari raya ini benar-benar hari raya buat seneng-seneng. Nah, orang Islam itu nek seneng-seneng ya buatan terus barang haram buatan dia tetap makan, minum, ketemu orang, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau sugeng riyadi, tidak ada masalah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bedanya di hari raya Idul Adha sama Idul Fitri, dua-duanya jenengan nggak boleh berpuasa, matur nuwun jazakallahu khair. Hanya saja bedanya Nabi mengatakan, disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitri hatta yakul. Nabi itu tidak keluar sholat id sampai sarapan dulu. Nah, artinya nek Idul Fitri dengan ken sarapan dulu. Sarapan ini mboten terus oke-okean, mboten nggih sekedare untuk menandakan kalau kita tidak puasa. Nah, kemudian wala yaqul yaumul adha hatta yarji fa yaqul min udhiyati. Dan Nabi pada Idul Adha ndak sarapan. Jadi bedone nek Idul Fitri kan sarapan, Idul Adha mboten sarapan. Tapi salate khutbahe kondang nyepetke begitu rampung, kemudian motong kurbannya, kemudian sarapannya niku daging kurban niku. Pramila nggih teknisnya nek zaman dulu Nabi itu motong kurban itu di musola. Musola itu kalau bahasa kita niku masjid cilik sing mboten enten jumatane, sesuk kan ngoten niku to. Nah, tapi nek di Arab atau bahasa Arab, musola itu artinya tanah lapang yang dibuat sholat. Nah, ketika Nabi, para sahabat dan kaum muslimin yang lain itu sholat Idul Adha khususnya, beliau khutbah, nah kambing-kambing itu udah jejer ten mriku. Nah, begitu kemudian selesai turun diparani itu kambingnya masing-masing. Sesuai miliknya masing-masing dibeleh dewi-dewi. Kita ngomongkan zaman dulu ya. Nah, sehingga dagingnya itu yang kemudian diolah oleh keluarganya digunakan untuk sarapan pas hari raya Idul Adha. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nek jenengan bisa seperti itu, misalkan mriki rampung sapa sing beleh sik siji, sapa sing masak sik siji. Nanti begitu bapak-bapak dan ibu-ibu kesini untuk mulai motongi sisane, nah, niku pun enten sarapane ngangge daging niku, nah, niku yang afdol. Sehingga nek saged ngoten niku nggih sumangga, nek mboten saged nggih saenenge. Ning saenenge nek saged nggih ampun sarapane Indomie. Ya napa mangan kurma sik napa pripun, mungkin dimasake jam 10 mateng ya didahar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Nabi SAW bahkan idza raja'a akala min kabidin udhiyati. Nabi kalau pulang potong kambing, ambil hatinya terus dimakan. Ini maksudnya dimasak, mungkin dibakar atau diapakan gitu. Ya, jadi Nabi itu remen iwak ati. Nah, terus kurban niku nggih soal ketakwaan. Allah mengatakan di Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak sedang meminta darah atau daging dari hewanmu itu enggak, tapi yang Allah minta itu ketakwaan kita.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu ibadah yang menyenangkan karena jenengan cuman disuruh nyepake duit, tuku wedhus, dibeleh, terus dagingnya yang jenengan. Jadi tidak ada ceritanya diambil oleh Allah, tidak ada, buat kita semuanya. Dan itu Allah menilai ketakwaannya. Dito sing paling takwa, dito sing ngakune wong Islam ning kurban, atau dito wong Islam sing ra kurban, dito wong sugih sing pelit gitu kan. Dito wong ora duwe tapi gelem nyelengi nggo kurban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi kemudian mengingatkan jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pelit. Dalam sabdanya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musallana. Sapa wong sing duwe kemampuan pas hari kurban kok gak gelem kurban, pelit berarti kan. Karena punya kemampuan tapi gak mau, berarti kan pelit. Contohnya pripun? HP-ne ilang langsung tuku, ora kurban ning tuku motor anyar gitu. Nah, itu kan orang pelit. Nah, maka seorang yang beriman akan mendahulukan ibadah kepada Allah. Dan Nabi mengingatkan, mewanti-wanti, nek duwe ra gelem kurban ora usah cedak-cedak musolaku. Nah, musolaku niku tempat salat sing lapangan lho. Ning niki bukan berarti terus dalil ya wis nek ra entuk salat itu tak rasa salat sisan mboten. Ampun ngoten cara mikirnya. Cara mikir kita ketika Nabi itu memberikan ancaman niku mimbabil wa'id, itu bukan berarti terus dengan kontra sholat boten. Maksudnya suruh mengintrospeksi, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Nek kita itu orang sholat, ya harusnya kita juga orang yang punya rasa sosial yang baik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya di sini Nabi pun mengkaitkan, nek kamu mau datang sholat bareng karo aku, yuk kurbano. Nek memang kamu mampu. Tapi kalau memang nggak mampu, tidak ada masalah. Tapi nek mampu, nah, mampu nggak berkorban itu perkara yang luar biasa dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurban ini harus di atas ketakwaan dan takwa di atas ilmu. Makanya tadi Allah mengatakan layanallahu luhumuhuma waladimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah mau takwa, dan takwa itu di atas ilmu. Makanya ilmunya ini saya sampaikan, harapannya dengan nanti naik kurban itu tidak keliru. Nabi memberikan ciri 4 ciri, di mana 4 ciri ini kalau ada pada binatang jenengan itu tidak sah sebagai kurban. Yang pertama kata beliau SAW, al-awra'u al-bayyinu awra'uha, buta yang nyata butanya. Jadi kalau kemudian jenengan punya kambing matanya putih kabeh nih kok, maka itu tidak boleh dijadikan binatang kurban. Atau ngapunten matanya satu pecah, itu tidak boleh dijadikan binatang kurban. Atau matanya utuh tapi begitu jenengan lepas nabrak-nabrak, itu ya tidak boleh dijadikan binatang kurban. Nah, nek ngono kuwi murah Mas. Murah nggih mboten napa jenengan beleh ning mboten kehitung kurban. Sehingga ketika jenengan mau berkurban, pastikan yang mboten wuta, katarak atau pecah matanya walaupun satu nopo meleh kali gitu. Kemudian yang berikutnya wal maridatu al bayyinu marduha. Sakit yang jelas sakitnya. Contohnya nopo? Nek wedhus kudune nyerintil kepetune diare mencret, itu wedhus loro. Atau kemudian apa ketika berak keluar air keluar kotorannya, keluar cacingnya, itu ya sakit. Atau kemudian kambing harusnya mau jalan dia nggak mau jalan, itu nggak sakit. Maka yang seperti itu tidak boleh dijadikan binatang kurban. Kemudian wal arja'u al bayyinu talquha, binatang yang pincang kelihatan pincangnya. Misal nek kambing itu melampaui ngoten niku kok tiba-tiba mencolot, ya berarti niku mboten sah buat kurban. Lah ngono ki murah Mas, nggih murah, tapi kan buat kurban ndak boleh. Makanya dalam kisah Habil dan Qabil, ya, anak Nabi Adam itu satu berkurban kambing yang baik, yang satu berkurban buah-buahan yang busuk. Nah, yang diterima yang kambing yang baik, yang berkorban buah-buahan yang busuk gak diterima, terus nesu nang adike dipateni.
Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat itu sejak itu sampai hari ini masih ada. Artinya kalau kita berkorban harus yang terbaik. Kemudian wal kasiratu allati la tunki, gering, mekingking, meligo itu ndak boleh. Cara sapi niku kedae napa teponge enten isine niki kempot, kempes. Niku ndak boleh. Sehingga seorang muslim tidak boleh atau harus menghindari 4 ciri ini dalam binatang kurban. Dan ketika jenengan mau berkurban, Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu keluarkan untuk kebaikan di jalan Allah, Allah pasti ganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya ketika jenengan misal mengeluarkan 3 juta buat beli kambing, itu sebenarnya nek jenengan mau ngitung jane, itu Allah mengembalikan lebih. Kenapa? Fahuwa khairur raziqin, karena Allah sebaik-baik yang maha memberikan rezeki. Tapi tapi meleh kadang kita manusia itu persepsinya itu bayangannya niku nek balekke ya kudu duit. Padahal Allah itu kadang kalau mengembalikan itu belum tentu bentuknya duit. Mungkin kesehatan, mungkin jenengan gadah putri kedang ketemu jodoh adalah jodohnya soleh misalnya. Atau misal jenengan gadah putra wis sudah yang untuk gawean. Atau mungkin rumah tangga ada mayem tentrem mboten enten aneh-aneh. Lan sak piturute. Maka semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang tidak mungkin bisa divaluasi, diangkakan itu kadang tidak bisa. Makanya kan mungkin saya pernah cerita anak saya naik mobil, anak saya belakang tidur dekat pintunya meh kebuka. Kalau doyak mobil dikandani pintunya ra kenceng gitu, kalau jawil ya kebuka pintunya. Nah niku nek bocah miring ceblok bluk mati. Terus kalau kan milih duit 1 miliar apa bocah mati ya kalau milih bocah urip lah gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada nikmat-nikmat Allah tuh yang tidak bisa dihitung gitu. Makanya Allah mengingatkan dengan tegas, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kenapa Allah mengampuni? Karena wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara kita itu yang bersyukur. Rata-rata kebanyakan tidak syukur. Dikai rezeki sepanjang tahun sehat, sepanjang tahun usaha lancar, sepanjang tahun sawah panen terus, giliran kon kurban mboten kersa. Alasannya macam-macam, duit tok, padahal duit. Buktine napa lah ngrokok ora mandeg. Padahal nek niat, misal bendina ngrokok, coba prei, Senin Kamis prei ngoten, dicelengi. Niku genep setahun iso nggo wedhus, yakin kula. Tapi kadang karena kita nggak niat, gitu kan, rokoknya tetap lancar, tapi korbannya tidak mau. Makanya tadi disebutkan Allah tidak sedang minta daging atau darahnya, yang Allah minta itu ketakwaannya. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan at-taqwa hahuna, takwa ini jero dodo dan jero ati, dan itu wilayah jenengan. Makanya ketika jenengan mampu kok nggak gelem kurban, cobi mang tanya sama diri jenengan ini jane wong pripun, yai pripun, takwa apa enggak kita itu kok sampai nggak kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah pun mengatakan man dalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Sapa wong sing gelem ngekeki silihan marang Gusti Allah, maka Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat. Makanya tadi saya katakan jenengan ngetokke 3 yuta, 4 yuta atau pinten yuta, niku balike jane luwih saka niku. Tapi kadang kita itu terus pengen itu sing didelok niku duit ngoten lho. Misal jenengan bar kurban, tiba-tiba putrane nelpon, "Bu, alhamdulillah Bu, aku naik pangkat, songo manajer jadi direktur." Niku kan jane nikmat, senajan jenengan ora kecipratan langsung. Nah, tapi ya kadang kita itu pengennya, oh jenenge aku ngetokke 3 yuta, ya kudune ning ngarep omahku nek sing ngeteri 10 yuta. Ngoten niku lho. Itu loh jeleknya manusia itu seperti itu, selalu mengukur sesuai dengan apa yang terlihat. Harusnya jenengan itu mencoba untuk menggali nikmat Allah mana
yang belum jenengan syukuri. Makanya Allah berkali-kali mengulangi tentang Quran surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi? Rabbmu yang mana lagi? Dari semua nikmat yang kamu punya yang kamu dustai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cobi mang penggali setahun dodolan lancar, setahun kerja lancar, setahun anak-anak lancar, setahun bisnis lancar, setahun sawah lancar, rumah tangga aman. Coba jadilah hamba yang bersyukur dengan berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Anfik ya ibna Adam, unfik alaik." Tokno infak, wahai hamba Allah yang bernama anak Adam manusia, maka Allah akan membalas semua yang kamu infakkan. Oleh karena itu maka jangan ragu, dan yang diminta tidak banyak-banyak, cuman 1 ekor untuk 1 keluarga minimal. Nabi mengatakan, Atha bin Yasir berkata, Sa'altu Abu Ayyub, aku bertanya pada Abu Ayyub, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Ayyub, zaman Nabi kuwi wong kurban kuwi teknisnya pripun? Teknisnya gimana? Faqala, Abu Ayyub mengatakan, kana rajulu yudhahi bi syatin anhu wa an ahli baiti. Pada zaman itu 1 orang kepala keluarga itu kurban 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Pramila nanti fikihnya dalam menyembelih kurban itu adalah ucapannya bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baitihi. Bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah ini kurbannya si fulan dan keluarganya. 1 kambing aja, 1 kambing sekeluarga. Keluarga yang mana? Yang ada di bawah atap yang sama, saomah. Nah, kadang kan enten bapak, ibu, putra, sok martuwa, sok wong tuwa, niku saomah niku 1 mawon. Lah nek aku denku turah meh kurban siji-siji ora entuk Mas, salah mboten napa-napa. Hanya saja ketika misal nanti ada orang yang punya pemikiran bahasanya kurban niku diurutke, nah itu kurang tepat. Iki saiki gilirane bojoku, tahun ini kan aku wis mboten. Jadi kurban itu kalau 1 rumah itu atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Mboten usah diurutke. Nah, tapi aku ya pengen kurban atas nama bojoku, nggih tuku loro berarti jenengan kali bojone. Ngoten. Atau jenengan kersa kurban nggih putrane, nggih tukoke sisan putrane. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, kita pahami dulu fikihnya, nanti prakteknya monggo terserah jenengan. Yang tentu yang sesuai dengan fikihnya itu yang terbaik, ngoten. Artinya nek setelah mireng niki jenengan tetep pengen ngurutke nggih monggo niku pilihan jenengan. Duit-duit jenengan to. Kemudian niku nek mendo, nek kambing, nek sapi atau unta jenengan insyaallah ya sampun sami paham. Karena ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersafar bersama Nabi SAW, fahadorun nahar, dan kemudian datanglah hari raya Idul Adha, fashtarokna fil baqarati an sab'atin, maka kami patungan membeli sapi sebanyak orangnya, patungannya sebanyak 7 orang. Ini maksimalnya. Artinya demikian dan sing patungan wis rasa wong 7 wong 3 wae monggo. Dan kadang ngapunten Pak, kadang itu kita itu nek korban itu terlalu hitungan sampai rumusnya yang dibikin itu iuran sapi dicedhake wedhus. Wedhus regane piro? 2,5. Ya wis sapi 3 juta wae. Padahal nggih nek sakniki enten sapi-sapi keng Bali, sapi-sapi NTB 10-15 tahun yang lalu niku nek ngangge rumus niku susah Pak nyari sapi yang memenuhi kriteria. Jadi termasuk syarat yang harus ada dalam binatang kurban niku umur yang mencukupi. Nek kambing niku 1 tahun, nek sapi niku 2 tahun, nek unta niku 4 tahun. Nah, ini yang orang Jawa mengistilahkan dengan poel. Poel niku gigi yang pertama sampun copot ganti gigi dewasa, gigi susunya copot ganti gigi dewasa. Sing ngertos nggih tukang wedhus, tukang sapi. Kula dhewe ya ora dong. Nah, pada zaman itu
ada sebuah cerita yang saya menyaksikan sendiri. Niku rumus itu dipakai, terus diamanahkan ke salah satu takmirnya, Pak jenengan sing paham sapi menggoleki. Akhirnya dengan duit 3 yuta ping itu misal selikur niku nek zaman biyen mboten 3 yuta. Terus 2 yuta napa 1 yuta kurang 2 yuta kurang. Yang kepe 2 yuta 14 yuta. Niku digolekke sapi sing umur 2 tahun lanang mboten angsal zaman itu. Akhirnya si bapak ini yang diamanahi ini melihat praktek orang-orang LDI sama MTA yang dia itu beli sapi betina. Neng bapak ini nggak ngerti hukumnya nyembelih sapi betina itu apa. Pikirannya beliau ya cuman wong-wong kae tuku mesti ya duwe dalil ya. Tak melu nggo nyukupke duwite ngoyak umure, ngoten to. Akhirnya dibelilah sapi betina, terus dibawalah ke masjidnya, dipotong ser. Rampung dipotong rapat takmir dibahas sapi betina enggak sah. Akhirnya kula digoleki Pak ini, Mas, iki gandeng. Wis diputuske nek mbeleh sapi wedok ki ora sah. Ning tak rapat. Tolong golekno dalile, kitabe apa fatwane nek memang ra entuk. Nek tenan ra entuk tak nyeleni, tak ijoli. Karena panitia kurban itu punya tanggung jawab nek kurbane mati sebelum disembelih hari H harus ngijoli. Hati-hati. Jadi misalnya mriki dititipi wedhus sak pirang-pirang, ucul nyemplung sumur niku sing tanggung jawab panitia ngijoli. Nggih, mungkin dalile ngijoli niku. Nah, kula ya terus mesake wong Pak niku nggih wong dudu wong sugih. Akhirnya kula goleke Pak, kitab-kitab kula toto kita pelajari siji-siji karena nanti tiap kitab itu penekanannya beda-beda. Kitab sing gede mboten enten, Bulughul Maram niku nggih mboten enten. Sampai akhirnya nemu kitab cilik Pak. Kitab cilik niku kitabnya Syekh Sholih Al-Utsaimin rahimahullah. Kecil. Tapi di situ tidak disebutkan dalilnya, cuman beliau mengatakan kurban betina itu boleh, itu tok. Tapi ya pikiran saya ini kitabnya ulama ya, ulama ngomong masa ya ngawur gitu. Ya pun kalau dudohke ten Pak niku, insyaallah angsal Pak. Nah, saat ini ngeten Mas. Pripun mulai? Niku ketua takmir, wakile, terus bendaharane niku mang sanjangi. Lho kok kula? Lah kan aku ya wong ning sawah wong macul Mas, wong tukang ngarit. Nek ngandani piyai-piyai kaya ngono kaya dirungokke sampean wae sing wong sekolah. Ngoten nggih. Aku lho timbang kesuwen ning ngandani bukune kula tukoke rada akeh. Kula parani, kula jelaske, bar iku bukune kula tinggal kula kan maca dhewe. Bukune cilik soalé. Namung regane pinten 7.000 napa pinten jaman semonten. Nah, terus rapat takmir melih. Rapat takmir berikutnya niku ketuane niku ngomong pokoknya enek sing ngomong aku ini ngomong gak sah kleru ya salah krungu sing bener ki ra apa-apa dirubah. Dan itulah pentingnya ada kajian tentang ini bareng-bareng untuk menyamakan persepsi. Jangan sampai nanti jenengan mengamanai orangnya kemudian menjalankan amanah jenengan kanthi ikhlas. Lo ngerti banget Pak Ewi nyuwil duit untuk es teh wegah. Saking dia itu orang yang waroknya hati-hati. Tapi ya itu tadi, karena ada segelintir pengurus yang kurang berilmu, akhirnya kemudian disampaikan seperti itu ya beliau sempat kaget gitu. Karena nek memang nggak sah, nggak boleh kudune ya aja dibelah gitu loh, tapi tetap dibelah. Nah rapatnya bar wis dibelah pun dipecel-pecel pun didongke terus ngendikan nek niku mboten sah kan marai pripun niku marai judeg to niku sing ngrasa gitu. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya pentingnya kita mempelajari bareng-bareng. Nah, sehingga patungan tadi boleh 7 orang niku maksimal. Nek mendo mboten boleh patungan, tapi nek patungannya di dalam rumah tadi boleh. Misal nggih, garwane kakung kerja, sing setri nggih kerja. Nek kon tuku sing kakung ditek kurang, kon tuku sing setri moh gitu. Akhirnya ya wis kene patungan aku 1,5 juta kowe 1 juta tuk wedhus nyol. Nenten napa nek niku sak omah lho ya. Nek beda omah mboten angsal.
Sematan ugi lari-lari sekolah niku kan patungan 10.000 napa 20.000 niku sanes kurban, niku latihan kurban. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula ya sok-sok penasaran niku sing sekolahane. Kayak dibeleh atas nama sinten. Dilumpukke duitnya itu kok wedhus dibeleh atas nama kepala sekolahnya. Berarti kan kurbane kepala sekolahnya, ning sumbangane murite. Nah, temu di mriko. 1 juta, 2 juta. Pedus. Sapi. Oh, sapi. Sama semua ditari. Oh iya. Berarti lu dari 7 gitu. Wah, parah. Ribon. Lah ya, berarti 1 sapi lebih dari 7 gitu. Wah, wis parah. Ya itu loh, makanya orang ini suruh mongso nyekel kunci surga itu dalil ono ya tetap ra digagas gitu kan. Makanya alhamdulillah jenengan sing pun medal yang mriku Mas. Saestu mengerikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek jenengan pun niat ngajeng kurban, napa meneh pun mundhut mendone, napa meneh pun setor duite. Nah, kok sudah masuk di tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita dilarang potong kuku, potong rambut dan mencabut bulu jenengan dan bulu binatangnya. Jadi peduse ra entuk dicukur, jenengan nggih mboten angsal cukur. Per 1 Dzulhijjah. Misal niki biasanya takmir kan pun ngumpulke, jenengan pun setor duit sak niki, ini kan tesih Dzulqa'dah, sanes Dzulhijjah. Jenengan tesih angsal cukur, potong kuku, potong kumis, nek jenggot ya rasa dipotong jane gitu kan, ben ganteng gitu kan. Nah, terus bar niku nyabut-nyabut bulu silakan. Tapi mungkin nek pun masuk Dzulhijjah ampun gitu kan. Nabi mengatakan man kana lahu dibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalun fil Dzulhijjah. Siapa yang punya hewan yang mau disembelih lantas masuk awal Dzulhijjah, fala ya'khudanna min su'rihi, jangan memotong rambutnya, wala min adfarihi, jangan juga kuku-kukunya sayan sedikit pun, hatta yudhi, sampai kurban. Nah niki pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, Syekh, kalau misal enten wong pun niat kurban ning yo delalah, mungkin lali nek niku pun mlebu Dzulhijjah, cukur kurbane sah napa mboten? Jawaban beliau sah, walakin nahu yakunu asian, tapi dia bermaksiat. Niku sami kados niki piyai setri nggih, ajeng mangkat umroh karo bojone ra ndedit nek wong loro mangkat dhewe gitu kan. Niku umrohnya sah, tapi dia bermaksiat karena mangkat sendiri tidak pakai mahram. Sematan ugi haji, pramila pemerintah kita ini rodok sip ketika kemudian sudah mendaftar sekalian, qadarullah suaminya meninggal, maka jatah suami ini kalau ada anak laki-laki langsung turun ke anak laki-laki, itu bagus. Karena mau nggak mau mahramnya si ibu ini ya anaknya gitu. Anaknya terus kon ngantri 30 tahun ya, anaknya wayahe mangkat mboke nggih pun mangkat mangkat tempat lain gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait kurban nggih ngoten, ketika jenengan pun urunan lalah pun masuk Dzulhijjah kok ya terus jenengan cukur segala macam, kurban jenengan tetap sah, tapi jenengan dosa karena cukur niku lho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah nek keluargane pripun? Nah, dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas keluarganya boleh. Kan tadi kurban niku kan kepala keluarga. Nah, berarti anak bojone niku nek ajeng cukur angsal, ngethoki kuku angsal. Pramila niki tugas ibu-ibu ngelekke, Mas, jenengan kan wis daftar kurban tinggu keluarga kita iki lho. Kita delok-delok rambutmu wis gondrong, bringosmu wis gondrong, kukumu ya wis gondrong. Kene tak potongane atau potong kono ning tukang cukur dielekke. Nggih ampun napa? Tak dielekke godhonge mbleh wedhus karo bojone jejer rupane padha. Karena mulune dawa kabeh gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah nek panitiane pripun? Angsal napa mboten? Maka yang tidak boleh potong-potong itu sohibul kurban. Jadi nek panitiane mboten kurban, mboten mundut mendo, maka panitiane boleh potong kuku, potong rambut dan seterusnya. Tapi nek panitiane nggih gadah kewan kurban, nah ten mriku panitiane ndak boleh potong-potong yang lain. Kuku, rambut, bulu-bulu ndak boleh.
Jane hikmahe napa to ora entuk potong-potong niku wau. Maka saya belum pernah nemu dalilnya, tapi ada ulama yang berpendapat Allah itu pengen menyelamatkan kita di bulan Dzulhijjah itu dari api neraka. Nah, dengan semua organ tubuh kita itu dibiarkan tumbuh, maka Allah itu pengen menyelamatkan secara utuh, paripurna. Mboten enten sing kecer walaupun secuil kuku, walaupun sehelai rambut, semuanya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sebagian fikihnya. Lalu fikih berikutnya tentang jenis hewannya disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj, yaitu mim bahimatil an'am. Disebut bahimatul an'am yaitu binatang ternak yang dalam kategori bahimatul an'am niku sapi, unta, kambing. Dan kalau ditambahi lagi kerbau, kuda enggak boleh, rusa ya enggak boleh. Nah, boleh nanti jenengan akan dapati sebagian orang niku mengatakan yo nek ra sanggup sapi ya wedhus, ra sanggup wedhus ya pitik. Nah, niku wis mulai. Nek sing ngoten niku hati-hati jenengan. Ra sanggup pitik ya ndoke. Ra iso kurban ndoke ya kurban perasaan ngono. Korban hati-hati sing ngoten-ngoten niku hati-hati, karena hari ini tuh banyak orang niku pengen menyampaikan sesuatu ning ilmune mboten enten atau wegah nganggo dalil pengene ngomong tok gitu kan. Nah, akhirnya ngoten niku muncul. Lah, lalu usianya berapa? Tadi sudah saya singgung, wala tadbahu illa musinnah illa ayya sura alaikum fatadbahu jaza'ah minad dhani. Jangan pernah sembelih kecuali musinnah. Musinnah itu yang usianya genep dalam kategori tadi poel. Nah, poelnya kambing niku setahun komplit melampah 2 tahun. Nanti cara setahun ya punjul seminggu, punjul 2 minggu, setahun punjul sebulan niku. Atau nek sapi itu 2 tahun menuju 3 tahun, ya 2 tahun lebih sebulan dan seterusnya. Makanya niki celah ceruk buat jenengan yang gadah sapi, gadah mendo. Karena sekarang banyak pedagang niku boten jujur kepada pembeli. Nah, maka jenengan sebagai pedagang kambing, pedagang sapi niku nek bisa pedagang dengan jujur, bahkan dagangan jenengan itu misalnya jenenge dagang itu kan nggak harus jenengan sing nginu toh. Misal jenengan dagang kambing, dagang sapi, terus jenengan dah punya channel sapi ini tak cukup ngene Pak iki gitu. Niku jenengan mangsanjang ten para peternak itu. Sapi jenengan nek lahir nyeprot niku mang tanggali terus digaweke kalung, tanggale nganggo kayu napa pring diukir ngono niku. Gaweke kalung. Nah, mangke nek pun genep 2 tahun mangsanjang kula. Nah, nek enten sing ngoten niku, insyaallah niku masjid ngendi-ngendi golek sing ngoten niku. Karena saya mendapati tadi itu iurane mepet, gitu Pak. Terus akhirnya ditukokke sapi sing ketok gede. Padahal sapi sakniki sing jenenge sapi metal kuwi, gede ning urung umur, begitu wis dibelah gitu. Teko bapak-bapak yang ngerti soal persapian, tik-tik-tik-tik ngedi cengek congore dingeten. Wah, iki rong poel Mas, bacot dibelah coba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek jenengan melihat peluang bisnis niku. Dadi jenengan gadah mendo dikeki tenger tali mun gulune niku iki lahir semene-semene. Atau nek jenengan pun apal monggo silakan. Nggih. Nah, sehingga orang akan percaya sama jenengan. Maka pentingnya membangun kepercayaan itu. Nah, karena kalau nggak pakai niku susah. Nah, tapi kok memang misal sulit itu artinya jenengan udah nyari kemana-mana nggak dapat. Maka jenengan pakai yang lebih muda boleh. Makanya nanti dalam konteks kambing itu boleh di usia 6 bulan jane minimal. Tapi sekali lagi syaratnya sulit, udah nyari nggak ketemu. Misalnya ngendi-ngendi entek, bakul iki entek terus enake kok umur 8 bulan, monggo silakan. Artinya kita nggak boleh langsung nyasar boleh sing cilik gitu, nggak boleh. Lah kok cilik men wedhusmu ya gen anu daginge tulange empuk, mboten angsal mboten niku. Niat-niat mboten niku mboten angsal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Di antara macam-macam binatang tadi yang paling utama nek diurutkan kata Ibnu Utsaimin, al-afdalu minal udhohi, yang terafdol dari binatang-binatang kurban, yang pertama al-ibilu, onta sendirian. Jadi unta niku dibeleh atas nama satu orang. Nah, niku sing paling utama. Summal bakor, kemudian sapi sendirian, itu yang paling utama. Indoha biha kamilatan, kalau disembelih sendiri, nah niku utama. Summa ad-do'nu, kemudian kambing. Summa al-ma'zu, kambing kacang sing cilik-cilik. Jadi niki kambing sing gede, kemudian kambing sing cilik. Summa subu'u al-badanati, summa subu'ul bakor, kemudian 1/7 unta, 1/7 sapi. Sehingga nek ngomong ke pahala atau ngomongkan keutamaan, kurban satu kambing itu pahalanya atau keutamaannya lebih besar daripada 1/7 sapi. Nah, tapi nggak harus kambing. Artinya nek jenengan memang kersone sapi nggih monggo, ndak dilarang juga. Tapi nek jenengan mengejar keutamaan, jenengan mengejar pahala yang besar, nah niku kambing satu itu pahalanya lebih baik daripada 1/7 sapi. Niku mengpahami bedanya fikih sama pilihan. Ya, artinya itu fikihnya, dan di situ nggak wajib, sehingga jenengan kalau mau milih nggih monggo. Artinya jenengan punya konsekuensi sendiri gitu. Oh berarti aku nek milih korban 1/7 sapi, berarti yo ganjarannya orang luwih akeh timbang wedhus kae gitu kan. Nah, kadang itu kita itu kewalik, kadang itu sing melu daftar korban sapi rumongsone lebih baik daripada yang kambing. Tapi nek dari sisi fikih ya ganjarannya itu lebih baik kambing daripada sapi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki korban betina niku boleh apa enggak? Nah, sing kula critake wau kan bapak itu melihat LDI sama MTA tuku sapi atau kambing betina. Jadi nek secara fikih boleh apa enggak? Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ummu Kurzin radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ini bukan bab kurban tapi bab akikoh. Hanya saja para ulama sepakat pembahasan akikoh sama kurban itu sama. Sing bedake cuman pada tujuannya. Ketika akikoh disembelih itu tujuannya untuk bersyukur atas kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan, dan dilakukan di hari ke-7 kelahiran. Ke-7 kelahiran berarti nek lahirnya ndek wau, berarti niki pun dihitung siji niki dina Kamis, Jumat, Setu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Jangan ini enggak dihitung terus dengan tambah 7, itu hitungannya 8 berarti. Nah, kemudian kalau kurban itu berarti pas Idul Adha dan tidak ada kaitannya sama kelahiran, sehingga tidak boleh ditumpuk kurban kalih akikoh. Ini sisan akikoh, sisan kurban, tidak boleh. Kenapa? Tujuannya udah beda. Kemudian dalam konteks kurban, binatangnya tadi ada unta, ada sapi, ada kambing, kerbau boleh. Tapi dalam akikoh binatangnya itu cuman kambing. Nah, Nabi mengatakan dalam bab akikoh, anil gulami syatani, anak lanang gue dikorbanke 2 kambing, wa anil jariyati, dan untuk anak perempuan syatun, 1 kambing. Nah, kalimat berikutnya, la yadurrukum zukuron kanu au inasan, ora masalah lanang apa wedok. Niku. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan mau beli kambing lanang kok regane larang, terus jenengan gadah duite, misal lanang regane 3 yuta, jenengan gadah duite mau 2,5 yuta, monggo aja ditukokke sing wedok nggih entuk. Sing penting powel. Jangan kemudian ngejar lanang malah tukokke cilik. Niku malah mboten laras klintu. Pramila nggih, ketika ada yang mengirim kurban nang masjid mriki kok sapi wedok apa kambing wedok, nggih monggo ditampi mawon, mboten sah ditolak. Karena secara fikih boleh.
Nah, pertanyaan berikutnya, nek pas dibeleh terus enek janine terus gimana? Nah, niku fikih sembelihan dalam konteks ada janinnya. Nek janine mboten obah niku janine sudah terhitung disembelih bareng mboke. Begitu disembelih mboke, janin niku juga udah tersembelih. Kan enten janin sing jane urip ning kemudian dereng obah ngoten. Nah, ning ngoten niku langsung dibeteti mawon mboten napa digule monggo. Nah, kalau janinnya itu obah, kok malah melayu sisanya, niku dicekal dibelah, gitu kan. Nah, jadi harus diselesaikan. Nah, dengan catatan sih nggak obah tadi bukan busuk ya, kan ada janin yang membusuk di perut si mboke kewan niku wau, sehingga nanti sistem tubuh dia itu menyedot si janin itu sampai akhirnya mengering di situ. Niku konteks manusia enten. Saya punya temen niku lalah nggih ditakdirke mboten duit ketemu teng Jakarta niku cerita istrinya sekian belas tahun yang lalu niku hamil nganti gede kados kula ngeten. Terus tiba-tiba wetenge lara, bar niku terus larane ilang, suwe-suwe wetenge kempes. Wetenge kempes, yo ora tau diperiksa ora tau diapake. Setelah sekian belas tahun, wah istrinya itu merasakan perut yang sangat sakit. Terus dibeto dan rumah sakit daerah dirujuk sampai ke Sarjito. Dan Sarjito terus dicek kali dokter poro-poro piyai dokter sing ahli-ahli niku. Ternyata ten-wetenge pun enten fosil menungso. Janine niku dadi sing gedhe itu kesedot-kesedot terus dadi cilik ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini nggih, kambing betina, sapi betina itu boleh. Tapi kalau memang mampu beli yang jantan itu jauh lebih utama. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pripun? Ini misalnya kan bermanfaat dino. Ini mari atau pulau, nah ataunya kalau gitu bas, enggak korbannya langsung betul. Jadi niatnya bukan untuk urunan kambing, tapi ngasih uang ke saya gitu. Lah ngasihnya dalam rangka apa? Ya waktu beli, tapi niatnya kan ngasih saya gitu. Nah nggih, beliau ngasih jenengan uang itu nyili napa mau ngekeki tok? Ngekeki tok, Oh. Utang, tapi ini niatnya ngasih saya, tapi yang beli kan saya gitu. Lah nggih, tapi beliau uangnya itu dikasih bukan gue niki mang tukokke kula wedhus mboten mboten. Ya ini betul urunan, tapi disahkan. Pokoknya dikeke duitnya gitu jenengan. Ya jenengan buat beli wedhus. Ya itu wedhus jenengan berarti. Berarti itu niku kambing jenengan. Waktunya bersamaan ini. Waktu bersamaan pun. Ya maksudnya dapat terus saya berikan. Enggak apa-apa. Jadi semua yang orang kasihkan ke kita itu jatuhnya kan hibah. Ketika sudah hibah ya milik kita. Ketika sudah milik kita manfaatkan, mau buat beli kambing boleh, mau buat jajan boleh. Cuman orang beriman yang cerdas gini, wow, buat waktunya pun mepet. Misal hari tasrik hari ketiga, berarti tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Pengen banget korban tanggal 10 randidit, 11 randuwe, 12 boten gadah. Bener-bener dicek pundi-pundi boten enten celengan dipercaya kurang dilalah niki wow tanggine moro. Nyoh kayak ide untuk wedhus langsung mangkat tukoke mboten napa nggih. Artinya itu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui teman atau saudara kita. Mekaten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyandot